melambangkan warisan, kepercayaan, dan masa depan iman. Dalam podcast kali ini, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip teologi dalam pendidikan antar generasi seputar dengan tema kita kali ini. Halo teman-teman, di saat ini kita akan ada dalam podcast teologi dengan tema relasi teologi dalam pendidikan antar generasi melambangkan warisan kepercayaan dan masa depan iman. Di sini narasumber kita adalah Bapak Ruben Rawasan. Bapak, sebelum kita masuk dalam pertanyaan-pertanyaannya, di sini untuk membuka wawasan kita minta Bapak untuk menjelaskan tentang prinsip-prinsip teologi sebagai landasan pendidikan antar generasi. Terima kasih, sebuah pertanyaan yang bagus ya. Apa prinsip-prinsip teologis dalam pendidikan antar generasi? Yang pertama, sebetulnya kalau kita bicara prinsip pendidikan antar generasi, ya kita tidak boleh melepaskan dari prinsip-prinsip Alkitab. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang seterusnya, biasanya orang sampai dengan ayat 1 sampai dengan 10 menjadi dasar pijak untuk pendidikan agama ya, termasuk juga pendidikan antar generasi. Kenapa dikatakan demikian? Karena di dalam Ulangan pasal 6 itu terdapat yang namanya mandat pendidikan ya. Sampaikanlah, teruskanlah ya, secara berulang-ulang terus menerus ya. Memang di situ yang menjadi isu dalam Ulangan pasal 6 itu adalah pada ayat yang keempat ya. Ketahuilah bahwa Tuhan itu esa gitu ya. Jadi memang harus disampaikan melalui yang namanya upaya pendidikan. Dalam Perjanjian Baru pun demikian ya. Banyak sebetulnya ayat-ayat Alkitab Perjanjian Baru, misalnya di dalam Timotius ya. Di situ kita bisa melihat contoh konkret bagaimana Timotius dihasilkan dari sebuah produk pendidikan antar generasi. Ya, dia menyinggung bahwa dia bisa seperti itu memiliki warisan iman yang baik karena ada neneknya Loisa dan juga ada mamanya Yunike ya. Ini sudah membuktikan bahwa memang pendidikan antar generasi secara teologis prinsip Alkitab jelas sekali di dalam Alkitab kita. Oh, jadi prinsip teologi ini memang sudah ada sebelumnya, Pak? Iya. Itu Iya. sudah diwariskan pada tadi yang Bapak bilang, Iya. Pak Paulus, Timotius. Timotius, dia sudah diajarkan oleh ibunya dan neneknya, dan melalui itu sudah mulai mengenal tentang pendidikan generasi. Ya, ya, itulah contoh konkretnya ya, contoh pendidikan antar generasi. Baik, itu bagus itu ya. Ya, Bapak, kita akan masuk ke pertanyaan awal. Bagaimana prinsip-prinsip teologi dapat menjadi landasan yang kuat dalam pendidikan antar generasi? Ya, seperti yang kita pahami bahwa dasar pendidikan khususnya untuk pendidikan antar generasi ya, pendidikan gerejawi lah ya. Kalau kita mengabaikan prinsip teologis ya, saya rasa kita tidak akan mencapai tujuan yang hakiki dalam pendidikan, yaitu menjadi orang yang takut ya, setia pada Tuhan sesuai dengan prinsip-prinsip Kristiani. Nah, karenanya memang kita dalam pendidikan gerejawi juga menganut sama dengan seperti pendidikan sekuler ya. Ada asas antropologis, asas sosiologis ya, asas psikologis ya. Tetapi yang diperlukan juga dalam pendidikan gerejawi adalah asas teologis, karena asas teologislah yang akan membimbing dan mengarahkan kita kemana arah pendidikan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan prinsip-prinsip dan keyakinan kita sebagai orang Kristen. Iya, Bapak, jadi untuk mencapai tujuan pendidikan yang tadi Bapak jelaskan, berarti maka asas teologi sebagai dasarnya untuk mencapai tujuan tadi. Ya, selain dasar asas-asas tadi ya, selain asas psikologis, sosiologis, antropologis, tapi juga yang disebut dengan asas teologis yang menjadi dasar, terutama dalam konten ya, ajaran atau isi ajaran kita. Pasti ajarannya adalah ajaran harus berdasarkan ajaran kitab suci atau disebut dengan prinsip teologis. Oke, Bapak, kita masuk ke dalam pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita dapat menghubungkan generasi yang lebih muda dengan warisan kepercayaan serta mengajarkan nilai-nilai teologi secara relevan dan inspiratif? Ya, yang pertama generasi tua harus memberikan ajaran secara prinsip ya kepada yang muda ya.
dan supaya itu bisa bergerak dengan baik ya, mencapai sasarannya, kita mesti ingat juga bahwa isu tentang pendidikan itu dinamis. Nah, karenanya kalau kita memang mau meneruskan warisan iman kita juga harus memperhatikan bagaimana kebutuhan generasi selanjutnya. Seperti saya, ya, ajaran kita kan sebetulnya sama. Kita diajarkan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Nah, supaya ajaran ini hidup, tentu kita harus memperhatikan bagaimana caranya supaya anak-anak bisa memahami, anak-anak juga senang dengan apa yang kita ajarkan. Nah, karenanya orang tua ya sebagai generasi yang sebelumnya terhadap generasi muda, generasi sesudahnya harus memiliki pemahaman ya, harus memiliki pemahaman. Nah, karenanya tadi disinggung tuh apa disebut dengan asas psikologis. Asas psikologis itu artinya bahwa setiap praktisi pendidikan ya harus memahami apa yang menjadi kebutuhan dan latar belakang psikologis seseorang, termasuk juga apa yang menjadi minat dari seseorang dengan memperhatikan latar belakang psikologis. Pertanyaan berikutnya dari saudara. Oke, bagaimana maksudnya? Bapak di sini mau bertanya, bagaimana prinsip teologis dapat membantu menghadapi tantangan atau perubahan yang ada dalam pendidikan? Ya, sangat jelas ya. Prinsip teologis akan membantu kita dalam menghadapi tantangan, karena memang ajaran atau prinsip teologis pendidikan agama Kristen itu ya sudah teruji ya, sudah teruji, dan apa yang dialami dalam ujian itu akan memberikan inspirasi bagi kita ya, seperti misalnya ya, ujian pendidikan yang dialami oleh generasi masa lampau dalam perjanjian lama misalnya ya, bagaimana ajaran tentang Tuhan itu terus dihidupi ya, tantangan mereka banyak, dan kita harus mengakui bahwa ketika itu diajarkan secara berulang-ulang ya, terus menerus dengan segala tantangannya, ajaran itu tetap hidup. Tapi sebaliknya kalau kita mengabaikan dasar teologis ya, kita akan begitu mudah untuk terjerembab jatuh dalam berbagai hambatan dan tantangan. Jujur, pendidikan akan mengalami tantangan dalam bentuk apapun ya. Tantangan itu bukan saja tantangan dari orang-orang yang katakanlah tidak suka dengan pendidikan, tetapi tantangannya banyak gitu. Tetapi kalau kita memahami dengan prinsip teologis tadi bahwa pendidikan adalah sesuatu yang penting, yang urgent, yang harus dilakukan, apapun tantangannya akan kita hadapi. Ya, begitu. Ya, jadi prinsip teologis ini sangat membantu kita dalam pendidikan generasi seperti tadi Bapak sudah ucapkan ujian-ujian. Ya, betul ya, bahwa kalau dengan memahami pendidikan kita secara matang, secara teologis ya, kita kan lebih bertanggung jawab. Tantangan apapun akan kita hadapi ya. Jujur, kita ngambil contoh, inilah contoh konkret ya, model-model pendidikan ya, atau praktek-praktek pendidikan yang dialami oleh misalnya ya, oleh tokoh-tokoh pendidikan zaman dulu. Saya ambil misalnya Robert Raikes, tokoh sekolah minggu ya. Robert Raikes itu menghadapi tantangan itu bukan main-main ya. Dia tidak punya dana, tantangan dari orang-orang di sekitarnya, tetapi ketika dia memahami bahwa mendidik anak-anak adalah sebagai sebuah keharusan yang diperintahkan oleh Tuhan dari Ulangan pasal 6 tadi, maka Robert Raikes terus saja melaksanakan pendidikan tersebut, karena dia sadar pendidikan merupakan sebuah keharusan, pendidikan adalah suatu perintah dari Tuhan yang harus dilakukan ya. Dan dengan kematangan teologisnya ya, Robert Raikes akhirnya bisa mempengaruhi dunia dan akhirnya lahirlah sekolah minggu. Ya. Terima kasih Bapak. Di sini saya ada pertanyaan lagi. Ya. Apa komunikasi yang baik dalam pendidikan generasi, dan bagaimana prinsip-prinsip teologi dapat membantu memperkuat hubungan antar generasi yang berbeda? Ya, yang pertama tadi sudah saya singgung ya, bahwa pendidikan akan jalan antar generasi kalau kita memiliki pemahaman ya, pemahaman antar generasi. Yang muda memahami generasi yang tua memahami generasi yang muda, karena pendidikan itu dinamis ya, pendidikan itu dinamis ya. Yang tadi saya sudah bilang tadi toh, Timotius bisa memiliki warisan iman, 3 generasi disebut, Lois, Yunik, dan Timotius ya, bisa itu dilakukan karena memang dilakukan dengan saya rasa
pendidikan dilakukan oleh keluarga Timotius itu sangat baik ya, sehingga bisa memunculkan orang yang berkualitas seperti Timotius. Jadi pemahaman itu adalah yang prinsip. Yang kedua, pendidikan itu seperti yang Tuhan Yesus katakan ya, kasih itu jadi prinsip yang paling utama. Kalau kita nggak memiliki kasih, ya pendidikan itu akan kita lakukan ya dengan apa ya? Dengan semaunya saja. Ya. Apalagi tadi kan kamu katakan bahwa pendidikan itu menghadapi tantangan ya. Kalau kita nggak mengasihi dengan apa yang kita kerjakan ya, menjadi tanggung jawab itu ya kita akan meninggalkan tanggung jawab kita ketika kita melakukan pendidikan. Kan tadi saya singgung Robert Lighters itu tantangannya banyak. Ya, tapi dia tetap melakukan pendidikan karena saya yakin dia mengasihi anak-anak. Jadi menurut saya ada dua aspek. Yang pertama itu memahami latar belakang peserta didik, ya. Yang kedua itu dasarnya adalah mencintai pendidikan itu sendiri. Akan berjalan pendidikan antar generasi. Jadi pendidikan dan komunikasi ini akan jalan ketika generasi tua dan muda ini saling berpemahaman gitu ya, saling memiliki pemahaman ya, saling memiliki pemahaman yang baik. Komunikasinya tuh komunikasi yang saling apa ya, saling mengerti, saling memahami. Tapi jangan lupa ya, bahwa dasarnya adalah tetap cinta kepada pendidikan, itu yang paling penting. Jadi prinsipnya tetap prinsip teologi itu yang menjadi dasarnya, terus dasarnya dengan cinta dan kasih dari Allah dijelaskan, dan dari komunikasi itu maka akan menghasilkan generasi muda yang memang bermutu dalam pendidikan teologi. Ya betul, betul ya apa yang kamu simpulkan tadi betul. Jadi intinya kita pendidikan itu nggak boleh kita mengabaikan prinsip-prinsip teologi. Walaupun ada prinsip pendidikan secara sekuler ya, saya nggak membedakan bahwa pendidikan gereja dengan pendidikan sekuler itu beda, sama kita ya. Ada pendidikan yang didasarkan memperhatikan asas asas antropologis, sosiologis, ya, psikologis, pedagogis, tapi jangan lupa ya bahwa asas teologis menjadi landasan penting ya dalam pendidikan antar generasi ya. Pendidikan antar generasi yang dimaksudkan adalah pendidikan Kristen kan? Jadi itu prinsip teologis tidak boleh kita abaikan. Oke Bapak, terima kasih untuk podcastnya di hari ini. Teman-teman sekalian, melalui podcast ini kami berharap dapat memberikan inspirasi, pemahaman, dan panduan praktis bagi pendengar mengenai bagaimana prinsip-prinsip teologi dapat diterapkan dalam pendidikan antar generasi. Dengan demikian, generasi muda ini dapat menerima dan meneruskan warisan kepercayaan dengan cara yang relevan dan bermanfaat bagi masa depan iman mereka. Terima kasih telah menonton podcast kami. Semoga podcast ini bermanfaat bagi para pendengarnya. Dalam